Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Masih sehat ya? Insya Allah. Amin, alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, sholat itu kan senantiasa mencegah kita atau menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar nih. Tapi kenapa ya kadang-kadang orang sudah sholat masih melakukan sesuatu yang dilarang? Misalnya saya nih Pak Ustadz, saya kasih contoh aja. Saya sholat, teman-teman saya sholat, semua orang sholat. Dulu waktu saya bekerja itu sudah sholat, gaji sudah dapat, malah ada juga yang minta dicarikan uang lebih lah di proyek misalnya seperti itu Pak. Padahal sudah sama-sama sholat. Itu kadang-kadang saya berpikir, loh, gimana ya? Sudah sholat tapi kok masih juga melakukan kemungkaran seperti itu. Waktu itu memang saya kurang bisa berpikir dengan jernih ya Pak Ustadz, karena ikut masuk di dalam itu. Akhirnya saya sendiri astagfirullah, saya pun sholat, mereka juga sholat, tapi masih melakukan satu pekerjaan-pekerjaan kotor. Ada yang korupsi bahkan Pak Ustadz. Kenapa begitu ya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Memang titipan Allah itu adalah nafsu. Nah, salah satu ayat dalam Quran jelas sekali bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, di titik ini sebenarnya menjelaskan bahwasanya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ada sebagian para ustadz atau ulama itu menekankan sholatnya dikuatin, tidak ada masalah. Sholatnya dikuatkan. Nah, kuat sebelah mana sholatnya? Kan gitu. Kalau memang kerjaannya hanya cuma sholat tok, ya dia tidak bisa korupsi. Iya, nggak ada kesempatan. Tetapi kan banyak. Jadi dia sholat, dia pekerjaannya hanya dakwah tok umpamanya. Nah, pada saat dia dakwah, kemudian dia bekerja, tapi pekerjaannya kurang. Nah, mulai dia punya istri, punya anak, anaknya disekolahkan, anaknya ada yang kecelakaan, istrinya tangannya patah. Ini kan butuh dana. Padahal dia sebenarnya ya maunya tidak melakukan hal-hal tertentu, tapi begitulah cara Allah umpamanya. Jadi pada suatu ketika dia bilang sama temennya, pinjam uang, nanti akan saya bayar. Pinjemnya umpamanya nggak sedikit, umpamanya 20 juta. Nanti saya bayar 500.000 tiap bulan. Oke. Umpamanya ini benar-benar seperti itu ya. Jadi ini bukan cerita bohong, ini cerita beneran. Iya. Kemudian si yang dipinjemin uang tadi menunggu dia membayar uang, membayarkan utangnya 500 tiap bulan, enggak kunjung. Kan gitu nih. Enggak kunjung nih sebenarnya. Nah, titik enggak kunjung ini beberapa bulan, hampir 1,5 tahun dia pinjam lagi. Untuk apa? Untuk sekolah anaknya lagi. Dia pinjam, nah janji sama temennya bahwa nanti saya akan membayar 500.000 tiap bulan. Pinjamnya nggak kecil, namanya 25 juta. Nah, kemudian ditunggu sama temennya nggak membayar. Nah, kemudian setengah tahun lagi, sampai hampir 1 tahun, dia pinjam uang untuk ini sekitar 33 juta dikasih. Nah, tapi dia juga janji untuk membayar. Di titik dia tidak mau membayar, itulah sebenarnya dia bertanggung jawab.
Nah, disitulah dia mulai berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Berjanji dia untuk bayar, tapi tidak dilakukan. Mengingkari janjinya. Ya, walaupun dia sebenarnya termasuk pendakwah. Walaupun dia pendakwah, tapi dia harus, janji ini harus ditepati. Dia mau bayar tiap bulan, dia harus tepati. Kalau nggak mampu, bilang. Kan sebenarnya seperti itu. Tapi walaupun dia itu pendakwah pun sama seperti manusia normal pada umumnya. Nggak bisa, walaupun dia sholatnya tekun, iya, tetapi tidak bisa. Jadi dia melakukan kedoliman kepada dirinya sendiri. Dan juga dolim kepada temannya yang meminjamin, bahwa dia janjinya tidak dia tepati. Ini masih janji loh ya, belum persoalan uangnya sebenarnya. Nah, di titik ini orang kalau bilangannya sholatnya dikuatin, ya titik mana? Karena yang ngomong sholatnya dikuatin belum tentu dia melakukan aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, tidak berhubungan dengan keluarganya. Dan di titik itu dia belum mengalami hal-hal yang seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, di titik ini harus hati-hati, harus hati-hati. Nah, sesungguhnya sholat itu pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu adalah pendalaman tentang sholat. Dijaga sholatnya, bahwa termasuk yang ditanyakan nanti di yaumul hisab itu sebenarnya juga sholat. Kan gitu ya. Nah, sholatnya ini dijaga. Dari mana ya? Dari berbuat keji tadi. Jangan suuzon, itu juga berbuat keji untuk diri sendiri. Jangan gibah, itu ya keji dan mungkar, kan gitu. Jangan marah disimpan, itu keji untuk diri sendiri. Marah dikeluarkan, keji dan mungkar, kan seperti itu. Nah, persoalan inilah yang sebenarnya harus kita ketahui dan kita sadari, bahwasanya kita punya yang namanya nafsu. Jadi kita harus mengetahui bahwa semua yang ada di sekitar kita ujian. Bagaimana kita mengetahui kita tidak berbuat zalim pada diri sendiri, yaitu keji, dan juga tidak berbuat zalim kepada orang lain, yaitu mungkar. Nah, itu harus kita sadari. Nah, bagaimana caranya? Tetap ketakwaan kepada Allah Ta'ala itu belajar kita penuhi. Ketakwaan pada Allah Ta'ala itu belajar kita penuhi. Ya sholat ya tertib, ya baik. Kalau sholat ya nggak ngebut, bacaan ya tartil dan sebagainya. Ya, kemudian dengan orang lain ya berbuat baik, cara bicara ya santun, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jangan santun di luar, di dalam rumah emosionalnya sama aja seperti itu. Jadi bicara pun santun, cara berpikir itu juga tertata baik. Itu belajar namanya. Kalau kita belajar baik terus-menerus setiap harinya, insya Allah hidayah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, insya Allah. Karena kita berusaha untuk menjadi baik di hadapan Allah. Jadi belajar untuk tidak berbuat zalim. Jadi kalau umpamanya kita ada kekurangan, yang ngomong sama temen yang kita percaya, mohon maaf ini saya lagi kekurangan, boleh saya pinjam? Kan seperti itu. Pinjam, dipinjemin berapa? Ya, pinjam sekitar 2 atau 5 juta. Nanti insya Allah tiap bulan saya angsur sekitar 250, boleh kan, umpamanya gitu ya. Nah, kalau memang nggak bisa pada waktu bulan ini nggak bisa, ngomonglah dengan temannya, aku lagi belum mampu. Loh, ini kan sebenarnya membatalkan perjanjian yang awal, tapi ini masih diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ngomong jujur memang belum ada, Allah tahu kok kalau kamu itu belum mampu. Tapi bagi orang yang meminjamkan, kalau jujur seperti itu bisa dia ikhlas hingga menunggu. Nah, inilah yang namanya komunikasi, wasyawirhum fil amri. Jadi komunikasi yang baik, musyawarah yang baik, walaupun masalah tentang hutang piutang seperti itu. Nah, kalau kasus seperti kamu itu kan beda. Persoalannya itu zalim untuk diri sendiri, satu, nafsunya menginginkan uang dari proyek. Dan dia juga mungkar, yaitu mendolimi orang lain, yaitu mengambil yang bukan haknya, bahwa itu adalah pajak dari rakyat sebenarnya yang bayar. Kalau dia kan belum tentu dia bayar pajak,
Oh, iya. Dari uang yang diambil pasti. Kan uangnya disimpan. Iya, uangnya kan disimpan dalam bentuk dolar. Kan gitu. Orang-orang yang merasa dirinya pintar itu kan begitu, habis nyuri kemudian jadiin dolar, ditaruh di dinding, kan gitu. Ya begitu. Kalau enggak nyuri, kemudian dia punya ATM atas nama orang lain yang dimasukkan ke orang lain, jadi bukan dia sendiri. Ya begitulah caranya orang nyuri. Ya, nah ini sama, berarti dia berbuat keji dan mungkar pada waktu itu. Sehingga apakah dia diterima ibadah-ibadahnya? Satu, kalau dia mengambil bukan haknya, itu hak orang lain dia ambil, itu insya Allah termasuk muflis dia. Muflis itu orang yang merugi. Kenapa? Dia besok pada saat di yaumul hisab dia bawa sholatnya, dia bawa sedekahnya, dia bawa puasanya, tetapi tidak dicatat menjadi kebaikan, dia merugi. Semua amal solehnya hilang. Nah, apakah dia siap menjadi orang seperti itu? Bagi orang-orang yang memang berkecimpung di dunia seperti itu, dia kalau dengar kajian seperti ini nggak suka dia pasti. Kalau udah nggak suka gimana? Loh, bonusnya orang yang ngomong nggak dikasih. Iya beneran. Bonusnya orang yang ngomong itu nggak dikasih karena dia jengkel. Loh, dia kok begitu buka-buka aib. Loh, ini bukan aib, ini kesalahan, bukan aib. Beginilah yang harus kita ketahui, bahwasanya dia tidak tahu, faham tentang bagaimana esensi sholat. Bacaan yang dia baca nggak ngerti. Ya, tunjukilah saya jalan yang lurus, ya Allah. Dia malah ambil jalan yang singkat dan tidak lurus, kan gitu. Padahal tiap sholat kan dia berdoa, tunjukilah saya jalan yang lurus. Jalan yang jelimet. Kalau orang-orang yang seperti itu, dia merusak sholatnya juga, artinya pahala sholatnya juga habis gitu Pak Ustadz ya. Jadi nggak usah ngomong pahala sholat ini aja deh. Dia minta ditunjukkan jalan yang lurus. Betul. Tapi dia nyuri, dia korupsi. Persoalannya antara mulut dia bilang sama Allah Ta'ala sama kerjaan sama nggak sih? Kan nggak cocok. Nggak cocok. Itu dibilang sama Allah Ta'ala munafik bukan? Munafik. Orang munafik itu nggak akan masuk surga. Ustaz, nggak usah ngambil dia berapa jumlah, munafik aja di hadapan Allah itu kan sesuai ya. Itu kan dia munafik dengan Allah. Allahu Akbar. Bukan cuma janji antara kamu dengan Haji C namanya. Kan enggak, dia munafik kepada Allah Ta'ala. Ya? Iyalah. dia menganggap bacaan sholat itu sekedar bacaan. Iya. Bagi orang-orang yang ngerti atau nggak ngerti sebenarnya itu ya. Berusaha nggak mau ngerti. Ustaz, kan tadi Ustadz udah sampaikan kalau sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, sebenarnya kalau orang yang sholat rajin, taat, apakah dengan sendirinya Allah memberikan hidayah sehingga orang terhindar dari perbuatan keji dan munkar? Atau ada cara lain, Ustaz? Iya, Allah itu memberikan komplit yang namanya nafsu. Kalau dia sholatnya tertib, dia akan diberi hidayah melalui sholatnya. Oke. Tapi dia tetap akan diuji melalui keinginannya. Nafsunya ya. Dia hanya sholat aja bisa hidup? Nggak bisa. Dia harus ikhtiar. Ikhtiar itu ada agresivitas di dalam mengerjakan ikhtiar tersebut. Nah, dengan ikhtiar yang dikerjakan setiap hari untuk kebutuhan hidupnya, karena dia rajin sholat, Allah memberikan filter untuk keji dan munkar nggak? Allah memang memfilter. Filternya salah satunya bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Itu filternya. Tapi ujian tetap diberikan. Nggak mungkin tidak. Ujiannya bagaimana? Setelah dia itu kulakan, momennya dia itu jualan kulakan ini, loh kok ini kok laris? Mulai di otak. Berarti saya kulakan ini harus lebih besar biar nanti untung saya besar.
Pada saat dia bilang untung besar itu sendiri, filter Allah atau keinginan dia sebenarnya? Keinginan dia. Nah ya sudah, itulah namanya nafsu. Sehingga menjadikan keinginan dia untung besar, akhirnya menjadikan keinginan dia untuk berhutang. Benar nggak sih? Iya. Nggak ada di titik itu. Jadi itulah nafsunya manusia. Keinginan ada, belum nanti itu curang ada, belum nanti banyak hal yang bisa dikerjakan yang bisa menjadikan ujian-ujian itu nggak lulus. Makanya kita belajar takwa kepada Allah Ta'ala itu agar kita faham bahwa ini menguji. Keuntungan iya, disyukuri aja dari situ. Dari disyukuri itu Allah nanti akan mencoba untuk melariskan dagangan-dagangan ini dia yang lain. Disyukuri lagi. Dengan disyukuri lagi dia nggak kemana-mana. Dia tabung. Dia kulaan dengan agak lebih dikit. Allah tahu. Dia tidak murka, tidak serakah dengan itu. Dia kulaan dengan normal. Dilariskan lagi oleh Allah Ta'ala. Dia tabung lagi, dia kulakan di situ. Sehingga dia tidak punya pikiran untuk hutang ke bank. Nah inilah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Nah ujian-ujiannya ya akhirnya tersaring dengan sendirinya. Karena pada saat dia itu diuji oleh Allah Ta'ala, barang itu yang sangat laris, dia nggak apa namanya? Nggak tergiur untuk langsung modal dan sebagainya. Enggak. Dia mensyukuri. Nah begitulah caranya menyelesaikan masalah demi masalah di dalam syariat kita, agama kita itu ya seperti itu. Tapi kebanyakan manusia begitu enggak. Ada sih, tapi kan enggak seperti itu. Coba kalau umpamanya dulu kamu di proyek, ya, ngajak sholat berjamaah, tapi niatnya apa? Untuk mendapatkan proyek loh, kan jadi lucu jadinya. Supaya dilancarkan. Supaya dilancarkan, dapat proyeknya, supaya bahkan pernah begini Pak Ustadz, itu kan kita di proyek kan selalu namanya mencari efisiensi ya Pak Ustadz ya. Maaf itu istilahnya ya Pak Ustadz. Kita sampai sholat berjamaah agar efisiensinya banyak. Nah gitu. Itu jadi akhirnya orang-orang yang mengajak seperti itu, mengajak sholat tetapi untuk mendapatkan proyek, tapi proyeknya agar dia itu mendapat keuntungan secara pribadi loh ya, bukan keuntungan instansi. Wong kadang-kadang proyeknya juga rugi, ngomongnya rugi seperti itu. Harus ada yang diuntungkan. Nah, tetapi ada secara pribadi kan harus ada untungan. Nah, di sini sebenarnya sama. Terus bagaimana nilai sholatnya di hadapan Allah Ta'ala? Ya tidak dinilai. Saya bagaimana yang ikut? Ya terserah, saya nggak ngerti. Harus bagaimana itu? Nah, karena sholatnya hanya untuk dapat proyek. Kalau udah dapat proyek, diambil sebagian lagi untuk keuntungan pribadi dan pribadi dan pribadi. Kan seperti itu. Nah, apa ya? Apakah dengan seperti itu, bagaimana dengan ayat Quran bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Gak bisa. Berarti tetap yang sholat itu sendiri harus menjaga nafsunya ya Pak? Sama semuanya, nggak terus sholat itu hebat, terus akhirnya nggak ada ujian. Iya nggak bisa. Nggak bisa. Orang sholat kemudian dia dapat istri atau dapat suami aja bisa morat-marit kan gitu. Iya loh. Jadi ujiannya ya begitu, karena ujian itu ya lewat nafsunya sebenarnya. Nafsu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Dia pengen punya ini, pengen punya ini, seperti itu. Nah bagi orang-orang, makanya saya mengajak, ayolah dekat kepada Allah Ta'ala. Berdoanya banyak, mohon ampun dan bersyukur. Biar nanti Allah yang menghantarkan kita itu menuju ke jalan-jalan Allah. Bukan kita punya keinginan, ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen ini. Ya nanti ya dapatnya itu nafsu, nabrak-nabrak akhirnya kita. Sehingga apa namanya, katanya saya juga sering dengar sama teman-teman saya itu, katanya Allah itu tidak membebani hamba-hambanya. Iya, kok saya berat sekali loh. Lah yang kamu itu yang inginkan itu dulu kan kamu nggak tanya sama Allah, ya Allah saya mau begini boleh nggak, kan begitu. Gitu ya. Kan kamu kerja sendiri langsung, hantem aja ini. Betul begitu enggak? Teman saya aja jawab, ya benar kan gitu. Iya. Kalau kamu enggak ada Allahnya di situ ya normal. Kalau sekarang itu kamu itu ya merasa kebebanan, merasa kebebanan dengan ujian masalah uang, atau kebebanan dikejar-kejar KPA atau Bareskrim, itu kan kebebanan juga.
Dari mana? Ya memang dari situ. Dari apa yang dia kerjakan. Jangan merasa bahwa ini Allah membebani saya. Loh, enggak loh, kamu dulu ya begitu. Ya, jangan wong kamu dulu untung aja. Untung dari gaji nggak bersyukur, tapi untung dari efisiensi malah bersyukur. Lah, kan gitu. Jadi lucu kan jadinya. Yang efisiensi lebih besar daripada gajinya malah disyukuri. Berarti dia mensyukuri nyuri. Kan gitu. Kan lucu dibolak-balik. Nah, itulah nafsunya. Jadi kita harus belajar bahwasanya pahami sebenarnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pahami bacaan Quran, pahami, kerjakan setiap saat, karena dari bacaan Quran kemudian kita mengerjakan dari ayat demi ayat yang berhubungan dengan perilaku sehari-hari. Ya insya Allah itu akan menjadikan hidayah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sehingga akan disusunkan jalan hidup kita oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah yang menyusun jalan hidup kita, bukan kita. Sehingga nanti ujian-ujian pun disiapkan oleh Allah Ta'ala. Ujian itu insya Allah selesai atas izin Allah. Atas izin Allah. Ya, semuanya selesai atas izin Allah, bukan dari kita bisa mengerjakan. Enggak, selesai atas izin Allah itu kan banyak hal. Jadi kita harus belajar seperti tadi, jaga sholat kita, jaga marwah kita sebagai seorang Islam, kemudian bacaan Quran itu baca tafsirnya sehingga faham. Kalau nggak tahu tanya sama guru-guru yang memang faham sehingga diceritakan, paham, mengerti, kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mudah-mudahan dari situlah kita akan membuktikan bahwasanya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengerjakan. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tayangan video kami kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tunggu sampai jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.